saya gitu. Jadi bisa untuk saya bisa memperoleh penghasilan dari panjat tebing itu, karena setiap kali saya lomba itu hampir selalu setidaknya finalis gitu ya pada waktu itu. Uangnya. Ya, dan ada hadiah uangnya. Jadi gitu. bisa jadi pekerjaan itu ya. Iya, iya. Nah, menariknya kan ini olahraga ekstrim dan lebih banyak didominasi kaum pria ya. Iya. Kenapa Anda kok tetap nekat masuk ke jalur ini? Justru itu peluang bagi saya, karena untuk persaingan di tingkat putri itu lebih sedikit dibandingkan pria ya Pak. Tapi pernah jatuh nggak? Kalau jatuh sampai berakibat fatal itu alhamdulillah belum pernah, dan semoga nggak akan pernah terjadi ya. Tapi kalau jatuh biasa dari ketinggian 3 sampai 5 meter itu ya sudah biasa. 3 sampai 5 meter udah biasa. Iya. Nah, di antara semua apa yang Anda raih ini, mana yang paling berat? Kalau berat mungkin ini yang waktu di Italia itu yang tahun 2004 itu. Kenapa? Berat karena medannya itu tinggi. Jadi kalau kita biasanya kompetisi itu hanya rata-rata antara 15 sampai 17 meter, tapi ini ketinggiannya 26 meter. Dan itu pun kita harus manjat dulu. Jadi startnya itu tidak di bawah itu enggak, tapi kita harus manjat dulu kurang lebih 10 sampai 15 meter. Dari situ cuma ada papan untuk start itu sedikit. Kemudian dari situ baru manjat ke atas 26 meter lagi. Itu yang terberat. Dan waktu tahun 2004 itu pertama kali saya kompetisi di situ. Kemudian atlet-atlet yang lain kan sudah pernah sebelumnya, padahal jalurnya itu sama. Jadi saya skala start gitu ya. Mereka sudah tahu jalurnya terlebih dahulu, sedangkan saya belum. Tapi alhamdulillah saya bisa memecahkan rekor dunia di situ. Justru Anda memecahkan rekor dunia. Kalau kejuaraan yang paling mengesankan? Kejuaraan yang paling mengesankan mungkin ini yang pada waktu pertama kali yang juara dunia di Amerika itu, yang di San Francisco itu, karena itu pertama kali atlet panjat tebing dari Indonesia menjadi juara dunia. Dan di Amerika. Dan di situ kalau tidak salah catat ini nih, waktu itu Anda mengalahkan si Elena Repko ya, dari Ukraina, dan Olga Sakharova. Iya. Nah, mereka ini sebenarnya memang pemanjat dinding yang tangguh. Iya. Waktu Anda mengalahkan mereka, berapa rekor kecepatan Anda? Waktu itu 16 detik. Jadi 16 detik. Sementara lawan-lawan Anda si Elena dan Olga ini berapa? Titis juga sih mereka 17 detik. Iya. Persaingan ketat sekali ya. Nah, bagaimana reaksi Elena dan Olga yang hebat-hebat itu ketika Anda kalahkan? Ini kan Anda anak bawang nih. Iya. Apa reaksi mereka bagaimana waktu itu? Menangis. Mereka menangis karena mereka nggak menyangka akan kalah dari atlet yang belum terkenal, kemudian dari Indonesia, mungkin dari negara yang tidak diperhitungkan ya untuk olahraga sport climbing ini. Jadi mereka benar-benar kaget dan menangis gitu. Saya jadi nggak enak. Kalau bahasa kalau bahasa Wonosari Gunung Kidul itu mereka getun. Menyesali diri sendiri.